Halo guys, welcome back to Gelina Channel bersama saya Gea pada segmen Rasion, narasi horor. So kali ini guys, aku akan membahas sebuah legenda yang berasal dari daerah Kolombia dan juga Venezuela yang cukup terkenal dengan nama El Silbón. Ya, begitu nama El Silbón dikenal oleh orang-orang yang berada di daerah Venezuela dan Kolombia, khususnya yang berada di daerah Los Llanos. Legenda ini dimulai pada pertengahan abad ke-19 dan konon dikatakan bahwa sosok ini adalah sosok yang terkutuk. Dari yang aku baca nih ya guys, kisahnya ini kisah kematian dari si El Silbón ini cukup mengenaskan dan bisa dibilang mengerikan lah ya. Jadi guys, banyak orang di daerah Venezuela dan Kolombia mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok El Silbón ini berkeliaran dengan membawa sekarung tulang pada punggungnya. Sekarung tulang guys, bukan sekarung berlian. Oke, jadi pertama-tama aku akan ceritain dulu bagaimana si sosok El Silbón ini meninggal ya. Jadi berdasarkan kisah yang aku baca, konon katanya sosok El Silbón ini meninggal karena dimakan oleh anjing-anjing yang korban. Jadi anjing-anjing itu adalah milik dari kakeknya si El Silbón ini. Tetapi guys, sebelum si El Silbón ini dimakan oleh anjing-anjing peliharaan kakeknya ini, si El Silbón sebelumnya sempat diikat di pos di tengah-tengah desa dan punggungnya dipukul oleh kakeknya sampai benar-benar hancur. Dan yang paling mengerikan adalah setelah punggungnya luka-luka, penuh luka dan hancur, kakeknya menambahkan atau menyiram alkohol ke luka-lukanya si El Silbón ini. Tapi di sini aku kurang tahu ya guys, itu adalah alkohol yang biasa memang untuk medisin atau alkohol yang mungkin untuk diminum gitu. Tapi guys, aku yakin banget kalian pasti tahu rasanya gimana rasanya luka yang disiram dengan alkohol itu pasti perih. Nah, sampai di sini pasti kalian bakal menghujat abis-abisan si kakeknya El Silbón ini. Pasti kalian bakal mikir, kok jadi kakek kejam banget sih? Kok jadi kakek psikopat amat sih? Ya biasa, netizen Indonesia. So guys, sebenarnya ada alasan dibalik mengapa kakeknya si El Silbón ini melakukan hal ini terhadap si El Silbón. Ternyata hal itu dilakukan karena kakek dari El Silbón ini merasa sakit hati. Perbuatan apa sih yang dilakuin sama El Silbón sampai-sampai kakeknya tega bunuh dia dengan cara seperti itu? Apalagi ini sama cucu sendiri. Pasti kalian bakal mikir, apa sih yang dilakuin sama El Silbón sampai-sampai kakeknya bisa jadi sekejam itu, sepsikopat itu gitu loh. Jadi rupanya guys, ternyata si El Silbón ini telah membunuh ayahnya sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandung dari kakeknya. Motif dari El Silbón membunuh ayahnya sendiri itu adalah karena ayah El Silbón mengatakan bahwa istri dari El Silbón adalah pelacur dan ayah El Silbón telah membunuh istrinya. Balik ke cerita awal sedikit, tadi aku bilang bahwa El Silbón itu dimakan oleh anjing-anjingnya peliharaan kakeknya. Tetapi sebelum kakeknya melepaskan anjing-anjingnya yang kelaparan itu untuk memakan El Silbón, kakeknya sempat mengutuk El Silbón dan mengatakan bahwa untuk selama-lamanya El Silbón akan membawa tulang-tulang ayahnya. So guys, gitu ceritanya kenapa
ada sosok El Silbon ini. Jadi aku ulang dari awal bahwa El Silbon ini ternyata telah membunuh ayahnya sendiri karena sakit hati, karena ayahnya telah mengatakan bahwa istrinya adalah seorang pelacur dan ayahnya sendiri telah membunuh istri dari El Silbon. Nah, setelah ayahnya mati, kakek El Silbon mengetahuinya dan kakek El Silbon membalaskan dendam sakit hatinya dengan cara menyiksa El Silbon, menghancurkan punggungnya dan menyiram luka-lukanya dengan alkohol, dan setelah itu membiarkan anjing-anjing memakan El Silbon. Dan sebelumnya kakeknya telah mengutuk El Silbon. Jadi itu alasannya kenapa El Silbon, sosok El Silbon ini selalu terlihat penampakannya dengan membawa tulang-tulang. Nah, tulang-tulang itu adalah tulang-tulang ayahnya. Mungkin itu maksudnya supaya entah dia dalam keadaan hidup atau dia dalam keadaan mati, dia tetap merasa bersalah, dia tetap merasa menyesal dengan selalu membawa tulang-tulang ayahnya sendiri. Aku nggak tahu sih sebenarnya maksud dari kakeknya itu apa, tapi ceritanya ini cukup serem banget sih menurutku. Kayak kisahnya yang karena untuk balas dendam, karena sakit hati, karena terjadi pembunuhan, kayaknya yang kayak oh my god, ini benar-benar. Oke, kita next ke ciri-ciri dari si El Silbon ini. Jadi guys, ciri-ciri yang pertama adalah banyak orang yang mengatakan bahwa sosok El Silbon ini memiliki fluid yang khas dengan nada C, D, E, F, G, kemudian A, B. Mungkin kalau di Indonesia seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, maybe, aku nggak tahu, tapi itu yang dikatakan oleh orang-orang dari Venezuela dan Kolombia. Nah, konon nih guys, masyarakat Venezuela dan masyarakat Kolombia yang mendengar suara dari peluitan si El Silbon ini dengan jarak yang dekat, itu artinya El Silbon berada jauh darinya. Tapi sebaliknya, jika mereka atau masyarakat Venezuela dan Kolombia ini mendengar suara peluitan El Silbon dengan jarak yang jauh, itu artinya El Silbon ada di dekat mereka. Dipercaya juga bagi masyarakat yang mendengar suara peluitan El Silbon dengan jarak yang jauh, yang artinya El Silbon ada di dekat mereka, maka yang mendengar suara itu akan mendapat malapetaka atau kematiannya sendiri. Jadi guys, katanya nih, suara peluitan El Silbon dapat terdengar kapan saja dan di mana saja, nggak peduli waktu itu kapan, mau pagi, siang, sore, malam, dimanapun itu dia bisa terdengar kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau udah ada di situasi kayak gini nih, satu-satunya cara untuk menyelamatkan calon korban ada dengan adanya suara gonggongan anjing. Jadi gonggongan anjing dipercaya dapat mengusir si sosok El Silbon ini, karena El Silbon sangat takut dengan anjing. Gonggongan anjing. Nah, jadi segitu dulu guys cerita mengenai El Silbon kali ini. Aku tahu ini super duper singkat, cuma aku hanya pengen membagikan mengenai kisah dari El Silbon ini yang sebenarnya cukup menyedihkan, cukup mengerikan, cukup disayangkan, dan ya just untuk menghibur kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video aku kali ini, jangan lupa buat like, komen di bawah, dan yang belum subscribe, please banget klik tombol subscribe di sini yang ada tulisan subscribe atau bahasa Indonesianya berlangganan, itu supaya kalian
bisa selalu nonton video-video dari Kelina Channel. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa klik tombol lonceng yang ada di tombol subscribe tadi, untuk supaya kalian bisa tahu jika Kelina Channel udah masukin video-video terbaru. Jadi kalian langsung gercep gitu untuk nonton. So guys, juga kalau misalnya kalian ada ide-ide baru mengenai cerita-cerita horor yang pengen kalian denger versi Kelina Channel, kalian bisa komen di bawah sini, komen ceritanya tentang apa. Nanti mudah-mudahan aku akan berusaha untuk ceritain itu buat kalian semua yang ada di rumah saat ini. Oke guys, selamat new normal bagi yang udah new normal. Di Bali sih udah mulai new normal, dan sampai jumpa di Rasior berikutnya. Bye bye. Dipercaya juga